Bangga bersarung mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya ingin bertanya, Buya, gimana jika ada seseorang yang sebelumnya melakukan suatu hubungan seperti komitmen, terus dikasih komitmen, terus dikasih sesuatu seperti baju. Sekarang mah orang tersebut udah nggak mempunyai hubungan tersebut karena menyadari bahwa itu suatu kesalahan, dan dia mau menanyakan. Maksudmu pacaran? Ya, bisa, tapi nggak pacaran, tapi komitmen katanya. Bahasa lain. Sekarang pacaran gaya action sekarang. Ada pacaran syar'i. Cukup panggil Abi sama Umi. Ada sudah komitmen pakai bahasa apapun selagi hubungan sudah menyantuk hati adalah pacaran. Iya. Anda jangan lari daripada. Baik. Terus. Ya, sekarang mah dia udah menyadari bahwa itu suatu kesalahan, dan dia sampai sekarang masih mempertanyakan gimana misalkan ada barang-barang dari si cewek tersebut, apakah lebih baik dikembalikan lagi atau disimpan, atau misalkan masih dipakai, apa itu menjadi dosa bagi yang memakainya atau gimana, Buya? Baik, jika ada laki Terima kasih, Buya. Baik, jika ada laki dan perempuan yang melakukan satu ikatan yang belum resmi halal, bahasa sederhananya pacaran, saling mencintai, kemudian saling tukar-menukar hadiah dan seterusnya, sehingga terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, naudzubillah, kehinaan atau sampai mukaddimah zina dan sebagainya. Kemudian terjadilah penyesalan. Setelah itu bagaimana? Caranya adalah bakar dan hanguskan semuanya itu supaya tidak membawa kepada kenangan yang menjerumuskan. Tidak ada kata lain selain itu. Sederhana. Karena apa? Tajam sekali. Nostalgia itu mengembalikan orang dalam kehinaan. Bahkan kalau masih menyimpan sapu tangan yang pernah diberikan, belum tobat dia. Bohong tobatnya. Nyimpan nomor teleponnya pun juga bohong dia. Jadi memang namanya tobat harus maksimal dong. Dia telah merusak. Katanya komitmen, bahasanya ini sudah melakukan mengajak kepada kehinaan. Apalagi tentang hadiah, nggak ada. Ini merusak hati saya. Semua yang menjadikan sebab saya ingat kembali kepada keinginan harus dihapus. Semuanya hapus tanda ketulusan. Sederhana. Menjalani hidup baru lagi, insya Allah ketemu dengan orang yang lebih baik. Katanya setelah Allah tobat, nomor telepon disimpan, sapu tangannya sering dilihat setiap menjelang tidur. Gila dia, bodoh dia. Sudah tahu laki-laki tidak benar yang menghinakannya, kenapa masih disimpan? Perempuan yang menjadikan dia rusak, kenapa? Selesai. Tidak harus berurusan lagi setelah itu. Kenapa? Dia insya Allah ketemu laki-laki yang baik, kalau ini ketemu perempuan yang baik, selesai. Karena permasalahannya apa? Pernah memasukkan dalam sesuatu yang tidak baik, misalnya ada kehinaan misalnya. Nah, ini harus ketegasan dengan diri kita sendiri. Sebab hawa nafsu itu bermain-main di balik kata tobat, derai air mata. Itu bisa saja. Boleh, padahal menangis hari ini. Semestinya setelah dia menangis hari ini karena sebuah penyesalan, dia langsung menuju pada Allah. Cuman gara-gara sapu tangannya tertinggal, balik lagi kok dia. Nomor handphone yang masih disimpan, balik lagi. Kenapa? Setan juga menyimpan nomor handphone itu. Akan dibisikkan di telinganya. Setan ada di balik sapu tangan yang disimpannya. Bahkan itu sapu tangan yang kau pakai waktu itu kan? Bahkan sampai sedalam-dalamnya. Dan seterusnya. Jadi menghapus sesuatu yang menjadikan kita kembali kepada sesuatu yang tidak baik adalah menjadi sebuah kewajiban untuk bertobat. Sebab tobat itu tandanya apa? An-nadamatu, menyesal, yang maknanya luas sekali. Bahkan mungkin melihat sapu tangan begitu. Kalau manusia senyum pasti bohong dia. Karena apa? Dari inilah aku menjadi hina. Terserah bahasanya, bahasa komitmen dan sebagainya. Nah, itu adalah istilah baru hari ini. Karena sudah dengar di majelis kalau pacaran haram, ini bukan pacaran, komitmen ini misalnya. Itu bahasa baru. Nah, ini ada sih diolah-olah. Tetap saja kalau sudah urusan ke hati, bertemu berdebar-debar, dering teleponnya menjadikan sholatnya semakin cepat, membantu orang tua yang semakin lemah, dan ini macam-macam. Itu akan, ya itu yang dimaksud, yang membahayakan. Semoga Allah menjaga hati adik-adikku semuanya, anak-anakku semuanya. Hati yang aman, tentram, jauhkan dari muqaddimah zina, jauhkan dari sebab-sebab kehinaan, jauhkan dari zina. Insyaallah selamat dunia akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini,
jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.